Kita lanjut dengan pembicaraan bersama teman-teman dari Papri, penyanyi, sinetron, pemerhati musik. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, saya lama tidak dengar suaranya Ika. Tepuk tangan dulu, kita minta satu lagu dari Ika, coba nyanyi. Terima kasih. Ini Andi Mangara ya. Kemarin juga kita diskusi sama Udin Leader. Saya selalu bilang lagu Makassar, lagu Busi itu susah sekali karena selalu bawa perasaan. Baper. Karena saya kalau waktu di Jakarta selalu saya bilang Jawa itu hampir tidak ada lagunya tentang kampung, tentang mama, tentang papa, tidak ada. Karena kalau mau ketemu mamanya dia ke dapur aja ketemu, nggak terlalu jauh. Tapi kalau orang Bugis, orang Batak, orang Padang, orang Ngamun, karena perantau lagunya. Tapi kalau ada bukan perantau lagunya sakit hati. Jadi pokoknya aduh sekali. Nah, menurut Anda apa yang berpengaruh itu kira-kira? Saya nggak tahu. Jadi saya suasana pada saat lagu itu tercipta dan kultur orang Bugis Makassar barangkali itu turut berpengaruh pada daya kreasi dan pesan-pesan di balik lagu itu sebenarnya. Kalau chordnya sih sederhana ya, mungkin main 3 chord, banyak main minor untuk mengekspresikan kesedihan itu. Jadi sebenarnya ada rintihan, ada juga mungkin protes yang harus terwakili lewat melodi-melodi. Ya karena kalau menurut Udin ya, sama Mahdar, mayoritas pencipta lagu sedih itu di Lontang. Tempat minum. Minum-minum dulu. Rata-rata seperti itu. Seperti itu. Itu saya cerita-cerita juga sama Mas No ya. Dia cerita juga seperti itu. Nah sekarang Ika, tadi kan Ika bilang lagu dangdut, lagu daerah, kemudian di Makassar ini ada penyanyi-penyanyi terbagi nggak penyanyi dangdut apa penyanyi lagu daerah kalau di teman-temannya Ika? Terbagi Om. Terbagi. Ada memang khusus lagu dangdut, kayak kita kan KDI kan kontes dangdut, jadi kita lebih ke dangdut. Ada juga penyanyi daerah, kan kayak Om Udin Leaders. Ada Tante Metibaan, itu lagu-lagu daerah. Ada senior kita almarhum Om Mancila Ricci dan Om Iwan Tompo. Itu memang khusus daerah. Tapi kalau yang seumuran Ika masih ada ya? Kalau yang seumuran sama Ika?
Maksudnya gimana Maksud Om? penyanyi dangdut sama penyanyi daerah. Angkatan itu. Seangkatan. Iya, iya, masih sama-sama Ji apa semua. Tapi tidak ada masalah kalau Tidak ada, Ji, Om. sekali-sekali Ika tiba-tiba muncul pakai lagu daerah nggak masalah. Oh sama tidak teman. masalah Om. Kalau kadang juga Ika kalau ke daerah-daerah kayak ke Papua sampai biasa kan nyanyi sampai di Papua. Jadi biasanya orang di sana kan ada orang Bugis Makassar. Ya Iya. biasa Ika juga nyanyikan lagu Bugis, lagu Makassar juga. Begitu. Jadi tidak semuanya Ika nyanyi lagu dangdut. Tadi Kak Om kasih antara dua pilihan ini, dangdut sama daerah. Saya kan jawabnya tadi dangdut karena saya memang penyanyi dangdut. Karena lahir dari dangdut dan kebanyakan dari kalangan kayak anak-anak, ibu-ibu itu biasanya request lagu dangdut. Tapi kalau di kayak daerah perantauan Kalimantan, Papua, mereka juga biasanya minta request lagu Bugis, lagu Makassar dan Ika nyanyikan lagunya. Oh. Iya. Tapi begitu. kalau di keseharian di teman-temannya Ika sekarang kan tadi Ika bilang ya karena ada Papri ini kita bisa berkumpul Iya, dengan betul sekali, semua Om. warna Iya. musik kan. Tapi tidak ada masalah kan. Alhamdulillah. Nanti jangan sampai muncul kelompok penyanyi dangdut, kelompok Oh, penyanyi daerah. enggak Om, tidak. Tidak ya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ika bergaul semua sama semua senior-senior, mau daerah, mau dangdut, Mau penyanyi mau rock juga. penyanyi rock, iya anak-anak band semuanya bersatu. Tidak ada yang kayak gimana ya, tidak ada. Tidak ada, iya, tidak Oke, ada. Wi, kau cerita dulu tentang kenapa tadi saya tertarik, Wi ya. Ya. Tiba-tiba kok dagang apa? Saya bikin di Tanjung Priok itu Om Anco, saya bikin jasa pengiriman barang Om Anco, IMKL, ekspedisi. Oh, sama-sama dengan Pak Rusdi Mas, tidak, Ji? Ya saya banyak belajar sama beliau. Oh. Ekspedisi muatan kapal laut. Terus kenapa kok tiba-tiba jadi bintang sinetron? Coba cerita. Itu juga saya tidak mengerti kalau ada tanya gitu gimana Wi tiba-tiba dari Priok tiba-tiba masuk TV. Karena di Priuk itu kalau bukan pedagang preman atau supporter PSM karena saya tahu sekali. Iya, jadi begini Om Anco. Jadi suatu ketika itu lucu gini juga ini saya juga kejadiannya. Jadi suatu ketika saya lagi ngopi-ngopi Om Anco. Saya lagi ngopi di Starbucks lah gitu. Saya minum kopi. Nah, di dekatku itu banyak aktor-aktor senior di sampingku itu minum kopi juga. Salah satunya Om Toro Margen, Wan Abud, Fuad Alkar kan ya ngobrol-ngobrol, dia liatin saya juga liatin, saya juga sebenarnya minta muka foto sebenarnya sama dia. Cuma saya buku lihat ketawa-ketawa, dia diatangi Mak Wan Abud, dia bilang ente orang mana? Saya bilang saya orang Makassar. Ente sama siapa? Saya bilang rame-rame. Kok rame-rame bisa rame-rame? Iya kalau Om sama Om kita gabung ini rame saya. Padahal saya sendiri Ji. Tapi kan jawabannya ngaco gitu. Iya. Udah gitu panjang lebar ngobrol-ngobrol. Dia bilangin, kita tukar-tukaran HP deh. Tukaran-tukaran HP. Udah gitu 2 hari kemudian gitu saya balik Mik. Dia telepon, Wi ente datang ke sini dong Wi. Saya bilang, ya udah acara apa Om? Udah ente datang aja lah. Ya udah anda dikirim di Sherlock mi Om. Saya dikirim di Sherlock. Saya datang mi dari Tanjung Priok saya pergi ke lokasi itu di Sherlock. Sampai lokasi itu bisa kaget kenapa ini terang sekali, banyak lampu-lampu, banyak artis-artisnya juga saya lihat, kenapa bening-bening semua ini, jarang saya lihat di Tanjung Priok begini, kenapa nah? Tidak salah alamat ya ini. Saya bilang Om Tanjung Priok saking gelandangan kok ketemu. Saya bilang Om, anak udah di TKP nih Om. Kok di mana Wi? Saya di parkiran, tapi ini saya benar jin alamatnya Om ini. Saya datangi nih. Coba kau turun dulu. Saya datang nih. Saya lihat di situ, oh ternyata orang lagi syuting Om. Om Anco. Nah pas gitu. Nah ini Om Toro Margen datang. Wan Abud. Nah ini ada aktor dari Sulawesi Selatan. Sayanya yang keringatan Om waktu dia bilang begitu. Iya, kalau Mendomi kandang paksa kayaknya. Masalahnya dari Tanjung Priok ke Megamendung, Puncak.
perjuangannya sampai ke sana juga berdarah-berdarah Om. 3 jam 4 jam perjalanan ke sana. Kalau dari Makassar kita mungkin ada sampai mau di Toraja kali. Iya. Mau pulang juga bingung juga ya. Udahlah. Akhirnya gitu ditanya, udah, Wi, baca ini Wi, skrip kau acting Wi. Aduh, saya bilang, ini bisa pulang nggak? Saya bilang, kenapa kau pulang? Ya, iya masalah entah aku tahu gini, saya enggak ada ini basic begini, saya enggak mengerti ini. Kalau dagang saya bisa. Oh. Pas gitu Om Toro Margen bilang, Wi, teman Om itu banyak orang Makassar, Wi. Dia sebut mi semua, Om Arsal, Om Rahmat Arge. Itu pemberani Wi semua, ya sepengetahuan saya. Kenapa kau penakut? Kenapa kau mau pulang? Tidak mau kau syuting. Wah, saya bilang, kalau begitu ya, saya berani juga kalau bawa daerah. Akhirnya saya terima tantangan walaupun modal pas-pasan acting ini Om tuh. Om Mancito saya beranikan mi. Pas selesai begitu karena waktu saya acting itu saya selalu ada kata-kata bijak Om Bonce yang terbenak di dalam hatiku itu. Dia bilang hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah kita menangkan. Mencoba hal-hal yang baru itu harus kita menangkan. Paling tidak ada peluang untuk kita menang, jangan seri. Apalagi kalah, siri. Pantas mau kau jadi jadi sinetron. Jadi menurut saya kalau gayanya Awi begini Manggarai ya, saya pikir sah-sah saja dia jadi bintang film terkenal nanti. Oh iya, modal awal udah ada nih. Modal awal sudah ada. Kuat, Gitu. berani. Ya, saya juga kadang-kadang kita kan juga dulu punya perusahaan, saya punya perusahaan film ya, baru banyak bikin film. Kadang-kadang juga memang itu sutradara yang kita pakai, kadang-kadang kita juga seperti itu yang kau bilang tadi. Kadang-kadang kita juga bingung, kenapa kau ambil Mengar? Ada feeling dari mereka, oh ini anak bisa, ini anak tinggal dilatih sedikit, ada apa, dia udah tahu dari mukanya, dari gerakannya seperti itu. Ya, Gian, ini kan pengalaman bagus nih dari Awi nih. Oh, Papri kan juga bukan cuma pencipta lagu, tapi dia juga kan artis. Industri kreatif. Industri kreatif melahirkan begitu. Nah, apa programnya supaya melahirkan lebih banyak Awi lah di Sulawesi Selatan ini? Jadi kan memang PR bersama nih dengan Cok. Saya ketemu Awi di Jakarta. Saya 7 tahun terakhir kan jarang di Makassar, banyak di Jakarta. Ketemu Awi nih bicara panjang lebar sebelum Papri ini kan. Tapi saat itu memang Mas Tamam sudah percayakan saya untuk bangun Papri di Makassar. Dia bilang bangunlah agak susah berkembang secara sistem industri musiknya dan seninya. Kalau Papri organisasi OSIS-nya tidak ada di situ. Jadi masih ada asosiat yang mendorong itu. Jadi Papri harus hadir. Nah, ngobrol saya di Jakarta sama Awi. Ketemu. Apa nih? Balik deh ke Makassar. Kita bangun coba deh Makassar. Dengan semua kapasitas yang kita punya nih. Ngapain kita bisa top di kampungnya orang, tapi di kampung sendiri tidak top. Nah, jadi menurut saya satu poin penting di sini Anco adalah role model itu yang biasa saya bahasakan. Kita butuh percontohan yang sudah jadi percontohan. Makanya biasa teman-teman tanya nih, apa masalahnya kita di Makassar sehingga kenapa kita seperti jalan di tempat? Saya biasa kadang berkelakar, problemnya karena kurang jauh main tak. Kurang banyak kita melihat tentang wawasan kebangsaan. Anggap kayak gitu. Wawasan tentang industri ini seperti apa sih? Jadi gambaran umum tentang sebenarnya industri itu seperti apa dibangunnya. Setelah ini terbangun, bagaimana membuat ini bisa bertahan. Nah ini yang kita coba godok di Papri dengan dengan wadah ini. Tentunya kita tidak bisa apa-apa tanpa dukungan pemerintah dan teman-teman yang lain. Nah seperti Pak Andi bilang tadi, makanya memang betul bahwa pemerintah masih mendorong itu. Karena infrastruktur ini bisa terbangun kalau bersinergi dengan pemerintah dengan Pemerintah harus hadir di sini. Ini satu contoh ya. Iya. Ini kan korelasi antara food, makanan tradisional dan musik daerah. Taruhlah misalnya gini, saya selalu berhayal tempat-tempat makanan yang tradisional Makassar yang hebat-hebat yang laku ini, misalnya palu basah serigala, apalagi nih sop sadar ini. Ya, mie titik. Ya, itu sedikit di kandang paksa mereka misalnya begini, selama beberapa jam, you harus putar lagu daerah.
Iya. putar lagu daerah agar orang makan di sana terhibur dan dia dapat merasakan Makassar original. Di situ dipungut royaltinya. Betul. Lagu-lagu apa yang sering diputar situ? Oh misalnya lagunya karya Iwan Tompo, karya Ika itu ada yang hitung. Oh selama beberapa jam ini yang ini kita bayar kau. Nah, jadi dia ada share. Ya food ini memberikan kontribusi kepada penyanyi dan itu kira-kira. Tapi itu harus ada sentuhan pemerintah memang. Menurut saya. Menarik ini dengan Cuk. Saya ambil sampel di Ambon. Ambon itu kenapa di setiap tempat-tempat kita makan, tempat-tempat wisata, itu lagu-lagu daerah Ambon diputar di situ, Pak Andi. Karena dia diatur dalam bentuk perda dengan Cuk. Masih ingat berapa menit? Dia diatur dalam bentuk perda, sehingga itu mengikat di kandang paksa ceritanya. Diatur dalam bentuk perda. Dari perdanya itu memang 30-40% dari total musik yang diputar di tempat makan itu wajib memutar lagu-lagu lokal. Nah itu yang kita belum lakukan di sini. Harus memang. Teman-teman di dewan harus terbuka, dialog, kawasan yang baik. Teman-teman pemerintah di wisata itu kawasan yang bagus. Kita kumpul semen PHRI. Iya. Kita godok. Ini, insya Allah hobinya akan jadi profesi. Betul. Hobi kita nyanyi jadi profesi. Minggu depan Anda undang satu anggota DPR, suruh duduk di sini, satu DPR. Tapi kan saya akhir-akhir ini memang kalau saya baca di daerah, tapi harus juga diakui yang di Manggarai, konsen pemerintah terhadap perkembangan seni seperti itu agak kurang. Karena lebih banyak di politik kali. Waktu kita dapat emas di Olimpiade, setelah itu Paralimpiade, itu uang mengalir ke mereka. Tiba-tiba ada sutradara film yang menang di berprestasi, betul. Tiba-tiba netizen nyinyir, ya kalau mereka dikasih miliaran, kok ini? Ya, sama-sama membangun negara. Tidak dikasih duit. Kenapa seni dia nak tirikan, musik dia nak tirikan? Kok cuma olahraga, kira-kira gitu. Tapi ada peluang kok. Tapi memang harus terkait dengan dengan sektor yang lain. Jadi kemarin saya lama cerita-cerita sama Menteri Pariwisata Sandi. Pak Sandi. Di Pangkep. Saya cerita-cerita sama dia. Memang dikembangkan anak-anak milenial ini, tapi bagaimana dia bikin industri kreatif di musik, tapi dia mainnya di tempat destinasi. Jadi misalnya bagaimana kok Ika menyanyi di air terjun Bantimurung, baru dilempar, baru di shoot kupu-kupunya, di shoot apanya. Saya lagi coba sekarang di Pangkep sambil menari lagu Angin Mamiri, itu terbuka. Nah, persoalan itu yang saya bilang tadi, ini perlu teman-temannya Ika, teman-temannya Gian dan Andi Mangara buat satu asosiasi kecil untuk memberikan arahan kepada adik-adik kita, anak-anak yang kita mau ambil. Kan sebetulnya di bawah-bawahnya Ika ini banyak yang luar biasa, banyak yang bagus. Cuma kan dia mau kemana dia nggak tahu. Nah, kita yang mengarahkan. Seperti tadi yang dibilang Awi, hebatnya Toro itu, karena dia cuma tiba-tiba ketemu Awi di warung kopi, ini anak bisa jadi bintang film nih. Dia punya feeling yang kuat, instingnya main. Kenapa? Karena dia kayak Ika atau Mangara atau Gian, saya yakin Anda juga bisa kok kalau kita bisa. Kita sama-sama di warung kopi itu. Dengan ini bisa nih. Cuma persoalannya kita berani nggak datang itu. Sini. Persoalan gitu. Jadi ada tim pencari pemandu bakat. Pemandu bakat yang diam-diam. Isi panggung ke mereka kan. Dari hulu sampai hilir kita mesti mikir nih, ekosistemnya ceritanya. Sepertinya ide yang baik itu. Idenya yang baik kita. Kan banyak yang masya Allah luar biasa Saya juga sekali, lagi, saya sudah bicara sama Pak Pri, ya kan. Pak Pri bisa nggak? Saya sudah bicara teman, nanti kita sambung ya. Saya maunya pengamen di Makassar itu ada sertifikat.
Karena ada etikanya dia harus main. Kalau kita lihat di negara-negara berkembang yang main di jalan itu kan hebat-hebat. Iya, Itu bersertifikat. betul. Kalau kita punya pengamen, kita kasih uang dia tidak selesaikan lagunya. Iya. Iya. Pokoknya bla 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 bla, kasih duit selesai. Makasih. Gak bisa begitu Nah, sebetulnya. itu menarik itu dengan menurut saya. Jadi harus dibuatkan aturan dan mereka setuju loh, Gian. Iya. Mereka mau. Jadi isunya ini Bagus begitu. ada dua kata, standarisasi dan sertifikasi. Iya. Sertifikasinya. Di semua bidang profesi. Jangan semua harus Kalau ada mau gitu. maju, ya Kalau mau harus maju ada seperti itu. gitu. Itu yang Pak Pri nanti minta sama Pak Wali Kota. Pak Wali kasih saya, Pak Pri, kewenangan, ya kan? Pokoknya itu pengamen kalau tidak ada sertifikatnya tangkap Satpol PP. Iya. Karena kan seperti itu. Coba, Andi Mangari ini kan punya pengalaman membaca atau apa. Berapa banyak orang di dunia ini yang sukses dari pengamen. Oh, iya. Itu Iwan Fals, Bob Dylan. Bob Bob Dylan, Dylan. Ya banyak. Banyak sekali. Mereka dari bawah, ya. Iya. Oke, kita lanjut di sesi kedua sebelum berakhir satu lagu dari Baine Musik. Sunyiku seperti tembok mengurungku dalam murung di sudut kamarku yang membuatku membeku. Yang tajam mengiris lenganku. Kemanakah perginya kau yang ku sebut rumah? Kemanakah perginya diriku tak
Thank